Yang cowok-cowok sana, yang ke sini. Auderlinda Kamil. Saya punya tamu seorang ateis dari Islandia dan mualaf masuk Islam. Ayo, jangan ditawar ya. Mas Mata sebelah sini. Bapaknya sebelah sini. Ini bapaknya sini. Mas Mata sini. Sini aja, sini aja, sini. Coba agak geser sini. Agak sini aja lah. Sudah Pak, sudah diterima. Sudah, Man. Cek modal, cek. Coba nunggu komat sebentar. Mbak-mbaknya masuk aja, jangan di pintu. Coba mas-masnya minggir dulu, mbak-mbaknya ke sini. Pak Ero agak sini, Pak Ero dulu. Namanya wedoan banget juga ini. Mbaknya sini. Uruk loh. Sini mbak, dok. Sini mas. Kalau yang peten-peten Panglima suka kok. Apalagi RW-nya. Outdoor kayak apa? Masih dikit. Nah, ini bule dari Islandia. Before Christian, atheist, and no Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita mulai kajian kita malam hari ini bersama warga Sarkem dan Laskar Jogja serta Romli, rombongan liar. Ada juga yang Romli, rombongan lillahi ta'ala. Juga anak-anak saya dari PGM, pengajian Gus Miftah. Kita mulai dengan pembacaan umul kitab Suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ada Babe Putut, masuk aja sini, Be. Udah lama gak ketemu kamu, Babe. Sini, Be. Babe masuk, Babe. Sama Panglima sini. Selanjutnya saya minta hadiah Fatihah untuk semua keluarga kita yang sakit, wabil khusus Koh David dan bapaknya Mas Indra yang baru saja keluar dari rumah sakit. Dan siapapun malam hari ini yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Kembalikan sehat seperti sedia kala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siapapun malam hari ini yang mempunyai persoalan hidup, apapun masalahnya, Allah akan memberikan jalan keluar dan solusinya. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Iya karena iya karena setanggi dengan surah dan mustaqim surah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, malam hari ini kita semuanya dipertemukan di satu tempat yang barangkali bagi orang tidak lumrah, tapi bagi kita cukup lumrah. Sebelum saya mulai kajian saya, oh ya saya lupa, di sini ada juga hadir Wasekjen PBNU, guru saya Mas Imam Bituduh. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau ini sutradara yang besok insya Allah akan membuat film tentang story life Gus Miftah ngaji di Sarkem dan di klub malam. Nanti kita akan banyak butuh figur-figur untuk mengisi film tersebut. Nah, jadi rencana Pak RW juga akan kita libatkan sebagai germo insya Allah nanti ya. Tapi sebelumnya saya mulai saya minta Pak RW untuk sambutan 1 jam. Kepada Pak RW dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore malam hari ini kita bisa berkumpul di Balai RW dalam rangka pengajian Gus Miftah secara rutin. Semoga dari ibu-ibu bisa menerima apa yang disampaikan oleh Gus Miftah sehingga bisa untuk samur di kekal kemudian. Amin. Dan mudah-mudahan juga Gus Miftah selalu sehat, bahagia dan banyak umatnya. Dan demikian karena sudah rutin, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih Pak RW, di sini saja. Karena saya nanti akan minta tanggapan Pak RW sekian lama kita pengajian, kira-kira ada manfaatnya atau enggak lah. Nanti yang menjadi saksi hidup salah satunya Pak RW ini. Makanya saya pesan sama Pak RW, kalau besok Pak RW masuk surga, saya belum ada, tolong dicari. Ya. Dan kalau saya masuk surga, Pak RW belum ada, insya Allah enggak tak boleh. Tak boleh. Walaupun saya yakin, walaupun sama-sama di surga, besok saya tidak akan ketemu dengan Pak RW. Kenapa? Karena saya di atas, Pak RW di bawah. Itu weh. Mungkin gak ada ngelonde agora. Jadi saya coba minta persaksian kawan-kawan yang ada di sini sebelum saya lanjutkan. Hari ini bahasa yang viral di medsos itu, mohon maaf dalam tanda kutip, londe. Pernah tidak kira-kira dalam pengajian kita saya manggil mohon maaf mbak-mbak yang ada di sini dengan sebutan londe? Seingat saya belum pernah. Gimana Pak RW? Tidak pernah. Tidak pernah. Karena saya selalu memanggil mereka dengan istilah warga Sarkem, warga Balai RW. Demikian juga dengan teman-teman Laskar. Teman-teman Laskar ini latar belakangnya, ya mohon maaf, saya dapat informasi banyak dari Panglima. Ada yang mantan mucikari, ada yang mantan geremok, ada yang copet, ada yang tukang parkir, ada yang mantan maling, bertato dan lain sebagainya. Tapi semua ketika pengajian kita lihat sama. Karena satu, bahwa salah satu tugas kiai itu adalah alladzina yanduruna ilal ummah bi ainir rahmah. Memandang kalian semua dengan kacamata kasih sayang. Makanya ketika saya memandang kalian, itu tidak ada kebencian sama sekali. Kalau hari ini ada orang yang lagi diviralkan yang menghajar abahmu ini habis-habisan tentang Gus Miftah ternyata senang londe dan lain sebagainya. Iya, saya jawab ya, saya senang. Senangnya di mana? Coba kita lihat. Bagaimana saya tidak senang orang-orang seperti kalian masih meluangkan waktunya untuk pengajian, betul? Bagaimana saya tidak senang orang-orang seperti kalian masih belajar Islam, masih belajar untuk mempertahankan iman, masih belajar untuk bermusuhan dengan setan, walaupun kita identik dengan kemaksiatan. Itulah yang membuat saya senang. Walaupun sebenarnya ketika saya bilang bahasa, ya pengajian di Sarkem itu pengajian paling menyenangkan sedunia, karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itu sudah 20 tahun lalu. Dan kalau kemudian kawan-kawan di sana katakanlah bervitamin, coba kalian lihat, mbak-mbaknya kalau pengajian itu semuanya berjilbab. Bahkan mereka pakai masker. Bukan karena takut dengan corona, mereka cangkemnya merongos.
Bukan mereka apa-apa, tapi karena takut kena kamera. Ya, saya sangat menghargai mereka. Jadi kalau orang bilang pengajian di Sarkem itu seksi dan lain sebagainya, bagi dolanar ini silakan main ke sini. Coba nanti teman-teman kameramen itu disorot sedikit. Coba bahwa mereka itu pakaiannya normal. Siapa bilang mereka itu seksi? Itu hanya bahasa panggung saya yang yang di dalamnya ada sindiran. Sindiran itu apa? Sarkas, nyinggung bagi orang yang cangkemnya nyinyir. Masa anak Sarkem ngaji? Ini kita buktikan bahwa kemudian saya sangat senang dengan mereka apa? Mereka orang-orang terpilih. Coba tadi saya liwat, saya dikasih tahu sama Panglima sama Babi Putur dulu. Bagaimana kemudian ketika kita pengajian seperti ini, aktivitas yang ada di lingkungan Balai RW Sarkem ini semuanya berhenti. Betul Pak RW ya? Mereka yang seharusnya buka jam segini sudah ada tamu datang ditutup demi menghormati pengajian ini. Mereka yang sudah buka lapak biasanya jam segini tamu-tamu nunggu di luar belum berani masuk. Kenapa? Karena khawatir konangan Gus Miftah. Jadi dulu ada cerita toh, kita ngaji, ada tamu belum selesai pengajian dia datang. Langsung delik-delik, waduh ana Gus Miftah gitu loh. Waduh ana Gus Miftah. Dia salah. Seharusnya kalau dia datang pas saya pengajian seharusnya langsung masuk. Kenapa minimal bisa minta gratisan kan dia ngomong. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya hari ini pengen belajar kita semuanya menata hati. Bagaimana kemudian ketika kita dibicarakan oleh orang lain? Bagaimana kemudian ketika kita dimusuhi dan dibenci oleh orang lain? Saya selalu mengatakan apa? Kita tidak bisa ngatur orang untuk berbicara apa tentang kita. Karena mulut-mulut dia sendiri. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyikapi omongan mereka. Kita tidak bisa ngatur bagaimana orang itu ngomong dengan kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi omongan mereka. Kita tidak pernah bisa ngatur bagaimana orang itu bersikap dengan kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bersikap atas sikap mereka kepada kita. Artinya apa? Saya pengen kemudian Anda belajar kecil dari hal-hal seperti ini. Walaupun saya juga tidak suka berlebih-lebihan. Ketika Anda dimusuhi sama orang, dibenci sama orang, Anda akan mengatakan apa? Aku dimusuhi rapopo. Muhammad sing Nabi ya dimusuhi kok. Lah itu mohon maaf, perbandingan, perumpamaan yang sama sekali tidak jelas. Tidak pas. Bedanya apa? Kalau Nabi Muhammad dimusuhi orang, jelas. Yang musuhi itu salah, yang dimusuhi Kanjeng Nabi itu mesti benar. Muhammad mesti benar, yang musuhi mesti salah. Artinya kalau Nabi Muhammad itu dimusuhi sama orang, yang musuhi Nabi Muhammad mesti salah. Nabi Muhammad pasti benar. Beda dengan kita. Kalau kita dimusuhi orang, katakanlah mohon maaf belak-belakan saja, hari ini saya dibully habis-habisan sama Ustadz Maher. Ustadz Maher Aswailiti, salah ngomong. Atuelibi. Katakanlah beliau hari ini membobadir saya habis-habisan. Dua kemungkinan. Begitu beliau Mahir Atuelibi itu musuhi saya, bisa jadi saya yang benar, dia yang salah, atau sebaliknya, dia yang benar, saya yang salah. Tapi kalau Nabi Muhammad dimusuhi, Nabi Muhammad pasti benar, yang memusuhi pasti salah. Tapi kalau Miftah ini dimusuhi, bisa jadi saya benar, bisa jadi saya salah. Maka jangan perbandingannya, kok mbak-mbaknya dimusuhi, orang apa aku dimusuhi. Aku diireni nggak apa-apa orang kanca-kancaku, Nabi Muhammad ya diireni. Ya beda. Gue katakanlah gini, tamu yang mau datang ke kamu, tahu-tahu diambil sama temanmu. Aku sabar lah, kan di Nabi ya tahu di mana. Oke, matamu. Ya beda. Masa awake dhewe ning sareng kemadake karo Kanjeng Nabi. Ya kadowen gitu. Artinya apa? Di sini kemudian kita harus mampu untuk menata hati kita. Ketika kita melihat kejanggalan pada orang lain, yang perlu kita tata apa? Mata dan mulut kita. Saya sering mengatakan ya Mbak ya sama kalian, kenapa Allah memberikan dua mata kepada kita? Tujuannya kan satu. Satu mata untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain, dan satu mata untuk melihat kekurangan kita sendiri. Nah ini mesti ada yang roaming nih. Ini yang Mbak Audur Linda ini. Kalau kalian lihat Instagramnya Gus Miftah, seminggu yang lalu dia saya Islamkan. Beliau dulunya seorang Kristiani di sana, tapi kemudian jadi ateis, nggak percaya dengan Tuhan. Nggak percaya dengan Tuhan. Dia mengatakan apa? God is nothing. Tuhan itu tidak pernah ada. Dia mengatakan apa? Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi.
Jadi nggak ada surga neraka, pokoknya ya inilah dunia. Dia ketemu saya 10 menit di studio iNews TV ketika saya syuting di Jakarta. Kemudian dia menyatakan masuk Islam melalui saya, dan saya bimbing. Ternyata apa? Banyak hal yang kemudian pengen saya sampaikan, hikmah dari pengajian kita di sini tuh. Saya punya banyak kawan di Eropa, di Amerika, di Australia masuk Islam gara-gara mereka gumun dengan pengajian kita di Sarkem. Lalu lucunya apa? Orang-orang non-Islam itu senang ikut kita ngaji di sini. Minimal menghormati kayak Babe Putut, beliau non-Islam, non-Muslim. Tapi ikut gabung dengan pengajian kita di sini. Lah sementara di luar sana yang ngakunya ustaz, yang katanya orang tahu agama, ternyata malah cangkemnya cerewet. Maka saya heran, jangan-jangan ustaz mereka itu apa urusan seputar pantat mungkin ya. Cangkemmu ngomong. Masuk pakai ke matamu, Gus minta. Lah orang itu tidak bisa membedakan mana bahasa panggung, mana bahasa guyon, mana bahasa yang serius, bahkan mana bahasa sindiran. Kita kan ngomong seperti ini biasa ya Bang Lima ya. Ngomong, sekarang semuanya diposting, dipotongin dikit-dikit kemudian untuk nyerang saya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah sakit hati. Begitu banyak komentar-komentar saya di Instagram yang nyerang saya. Kemarin sampai 9.000 komentar. Dan alhamdulillah saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena dari 9.000 komentar itu satu pun tidak ada yang saya baca. Nah untuk apa saya baca gitu? Makanya apa? Belajar. Kalau kita melihat orang lain, hindari ghibah. Maka Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, atadru namal ghibah. Tahukah kalian ghibah itu apa? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu ghibah itu apa. Kemudian apa? Rasulullah menjawab, ghibah itu adalah ketika kamu ngomong tentang saudaramu. Ngomong tentang saudaramu. Para sahabat kemudian kembali bertanya, wahai Rasulullah, kalau yang saya omongkan ini benar, apakah itu ghibah? Umpamanya begini, kan mbak, itu apa tau nih Sarkem? Kayak nganu kayak, cahelek kayak nakal kupu-kupu malam. Umpama bener yang saya omongkan itu bener kupu-kupu malam. Itu bagaimana Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu tetap ghibah. Kalau omonganmu bener itu tetap ghibah. Kalau salah itu fitnah. Padahal ingat, fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Angel. Ya kan? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka bagaimana kemudian ketika orang itu kita omongkan, walaupun toh dia benar umpamanya, kan sobat tanggung melonde umpamanya. Kalau toh benar itu tetap ghibah, nggak boleh. Karena apa? Sayyidina Ali pun pernah mengatakan begini, ketika di malam hari kamu melihat ahli maksiat dan ketemu keesokan harinya, jangan katakan dia maksiat, ahli maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi malam itu dia bertobat sementara mata kamu tidak pernah melihat. Jadi kalau bahasa Gus Miftah di panggung itu, ngomong londa-londe itu tidak ditujukan kepada siapapun. Karena memang saya ngurusi mereka. Tapi saya tidak pernah kemudian menunjukkan itu kepada siapa. Enggak. Sama halnya begini, ketika ngomong soal fikih bahwa anjing itu haram, boleh nggak menurut saya mengucapkan anjing? Boleh, dan itu bukan sebagai sebuah umpatan. Ya kan? Ketika ngomong soal bersuci, saya ngomong tai. Boleh nggak saya ngomong tai? Boleh, selama sesuai dengan konteks dan proporsinya. Contoh lagi begini, umpamanya. Boleh nggak kita itu di kamar mandi mengucapkan kalimat Allah atau kalimat thayyibah? Nggak boleh. Tetapi dalam konteks yang pas menjadi boleh. Contoh, kalian di kamar mandi, tahu-tahu kepleset. Boleh, kalian bilang innalillah, boleh apa enggak? Boleh, karena refleks sesuai dengan konteksnya. Daripada kamu kepleset sambil bilang bajingan, lah itu malah enggak boleh. Sangel. Audur, say bajingan. Bajingan. What is mean bajingan in English? Apa Dika? Fucking boy, like Pak RW. Oh. Malah oh yes, oh no ini.
untuk ngelinda Audolinda pakai masker. Wah, lah orang sekarang matanya wow. Motornya copot. Masker coba cangkem. Codot. Jadi apa namanya? Saya kalau kayak tadi ada yang bilang di Instagram, kan Gus Miftah juga pernah bilang loh, ya saya sering. Karena pembinaan saya di mana-mana seperti itu. Bahkan di Pekalongan, di Batam, di Pantura, kemarin ngobrol saya dong. Bah, teman-teman di sini pengen ketemu sama Abah, pengen ngaji lah, nggak aja di Sarkem saja atau di mana saja. Bahwa kita juga didatangi. Artinya apa? Kenapa kemudian saya tetap istiqomah di sini? Ada lagi yang bilang begini, alah, kalau memang ngaji di Sarkem sudah puluhan tahun, kenapa kok Sarkem masih buka? Pertanyaan saya, apa hubungannya Gus Miftah dengan nutup Sarkem? Saya bukan pemerintah, saya bukan wali kota. Di sini hanya sekedar saya menyampaikan apa yang saya bisa. Kok masih banyak, Gus? Hukum dunia malam. Ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi sekian lama saya di sini, belasan bahkan puluhan tahun saya di sini. Ini ada yang dari awal barangkali ikut, tapi juga ada yang barangkali dia masih baru. Betul? Jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, ini saya sudah lama tidak bagi mukena. Coba nanti Pak RW sama mbak-mbak yang senior itu, mbak-mbaknya yang belum dapat mukena, silakan didata, bulan depan tak kasih. Semuanya yang belum, tapi sing wis rasa jaluk meneh. Mbon tak kae ku jaluk. Yo lagi sholat, lagi gue lemek. Malah Qur'ane diganti sajadah. Coba nanti Pak RW di sama Panglima di data yang baru-baru atau yang belum punya mukena atau mukenanya sudah rusak, rukuhnya atau butuh Quran, nanti didata. Nanti Gus Miftah carikan lagi, tak bagi. Nah, sebagai tanda sayangnya Gus Miftah kepada kalian. Kalau sebagai tanda sayang saya kasih, tapi kalau sebagai mas kawin saya nggak kuat. Lo sampai nih bahannya jeluk mas kawin Quran, bah, ya boy aku jebol buru. Pak RW pengen kok tak boleh lagi mas kawin. Malah jeluk bulenya ya aja. Bulenya Audolinda sama Pak RW itu beda kok keyakinannya. Pak RW yakin mau, Linda yakin nggak mau. You believe in her and she is believe in me. Sebenarnya nggak RW ini. Sebenarnya tak bully mana RW ini. Anak kecil ketawa. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Ketika ada orang berbuat seperti itu, mendingan kita apa? Tutup mulut. Makanya kemudian dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa ngomong baik, mendingan diem. Makanya Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau pilih diam. Pilih cuma dua. Kalau kita melihat ketidakberesan di depan mata kita, katakanlah dengan bahasa yang baik atau mendingan diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, melihat, kalau mas-mas kok boncengan karo orang bojone ke sopo, mendingan kita diam. Kalau toh kamu lihat, Panglima kok boncengan karo mbak kayak udah bojone, udah Mbak Lucy, jangan-jangan Panglima selingkuh, mendingan kamu diam. Kalau toh benar Panglima selingkuh, omonganmu tetap ghibah. Kalau tidak selingkuh, berarti omonganmu fitnah. Ya mendingan diam saja. Diam. Lah kita itu sering gitu loh. Belum tahu faktanya seperti apa, mulutnya sudah ikut-ikutan teriak. Maka kemudian apa? Menyesal. Maka kenapa orang Jawa, orang Jogja bikin blangkon, itu bendolnya di belakang. Ya kan? Kenapa blangkon ini bendolnya di belakang? Karena kalau di depan saya nggak bisa kelihatan. Angel. Linda, say, angel. Angel. Modus. Kenapa orang Jawa itu bikin blangkon bendolnya di belakang?
Karena penyesalan itu tempatnya di belakang. Kenapa penyesalan tempatnya di belakang? Iya, kalau di depan namanya pendaftaran. Makanya orang Jogja bikin mondolan ini di belakang. Dan etikanya orang Jogja coba kalau bawa keris pasti awalnya di belakang. Bikin sopan santunnya orang Jogja itu pakai keris di belakang. Tapi lah awal mulai macam-macam, keris mulai dipindah ke depan. Hati-hati. Kita selalu belum tahu fakta yang sebenarnya sudah ngomong duluan. Oh, kayak gini. Kayak hari ini saya dihakimi di medsos tentang pengajian kita seperti ini. Ya wis ra ngaruh, Bro. Saya sudah belasan bahkan puluhan tahun dikritik, dibully. Wadah, sudah biasa. Sudah los. Sampai sing kritik cangkeme los dol. Kita tetap los gak rewel, betul? Nah, urusanmu apa? Kowe ngomong terus kayak ngopo? Pengajian kita kembali dipermasalahkan 2 tahun yang lalu viral, sekarang kembali viral. Aku ra urusan. Aku ngaji rene ya kowe ra tau mbayari aku. Aku ya ora tau entuk duit. Bahkan saya sama Panglima selalu golek sego. Mergone RW-ne ra kuat dimenehi sego. Loh, RW ini mengiyakan saja, saya sudah senang kok. Coba kalau RW ini galak, Gus Miftah gak boleh ngaji. Wah, tapi kita ini mulai reso ngising. Woi, angel kayak ini. Makanya kawan-kawan gini ya, Mbak hari ini kalau Anda merasa terganggu dengan berita-berita di medsos, gue santai wae. Kita nggak pernah tahu jalan hidup kita seperti apa. Orang hari ini yang membuli kalian, yang membuli kita, belum tentu lebih baik daripada kita, betul? Karena toh yang Allah lihat itu adalah akhir dari semuanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir itu jauh lebih baik daripada yang pertama. Kayak teman-teman Laskar Jogja, lebih baik mantan preman daripada mantan orang beriman. Kalau hari ini ada orang yang mengatakan dasar lonte, belum ada jaminan mereka akan lebih selamat duluan dibandingkan kita, betul? Makanya kemudian, yuk kalau kita melihat orang lain salah, orang lain berbuat maksiat, mendingan kita tutup mulut. Kalau memang bisa ditegur. Kalau memang nggak bisa, ya sudah. Apa? Fabiqalbi, dengan menggunakan hati, doakan saja. Kalian mau menjelek-jelekkan, tidak akan pernah merubah mereka menjadi baik. Tetapi ketika kalian mendoakan, bisa jadi doamu menjadi wasilah bagi mereka. Maka kalau ada ahli maksiat, kamu duduk bersamanya, bukan untuk menceritakan kemaksiatannya, bukan untuk menceritakan masa lalunya, tapi duduklah bersamanya untuk merangkai kehidupan ke depan yang lebih indah, betul? Oh, makanya orang bocah-bocah sing jomblo, bah kok kula pengen ngerabi santrine jenengan teng Sarkem. Wah, langsung aku, ya rabinen. Apa? Ayo, kowe gelem tak rabi kene. Sapa sing gelem? Bah, kula jomblo. Kula pengen ngerabi kali warga Sarkem. Pertanyaannya siji, warga Sarkem gelem karo kowe ora? Lah ya beda pemikiran kok. Nah, kowe mikir mbake mikir Panglima kok. Karena Panglima iso ninggal KTP. Member matamu. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak bisa membedakan ya Mas Imam ya. Bahasa guyon, bahasa lisan seperti ini kemudian dipotong itu saja dan diviralkan. Oh, Miftah cangkeme bosok. Kalau ada orang ngomong Miftah cangkeme bosok, ya bahkan cangkem saya ini lebih bosok daripada kelakuan saya. Luwe apik aku bosok cangkemku daripada kowe bosok kelakuanmu ya. Pak dia kayak gitu. Kan dia nih kok itu. Saya selalu saja orang motong-motong yang tadi kita ngomong agak kasar gini dipotong, diposting untuk nyerang saya enggak mau. Sampai mati pun kalian potong-potong kemudian diposting seperti itu, saya akan marah. Kalau postinganmu ada kebaikan, saya doakan mudah-mudahan dapat pahala. Dan kalau ada salah, mudah-mudahan dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan saya ya, kalau ada orang bermaksiat dengan siapapun, kalau kemudian kita tidak bisa ngomong yang baik, mendingan kita tutup mulut. Menengok baik. Karena apa? As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah, tapi sedikit orang yang bisa diam. Diam itu adalah emas. Makanya kalau istri Gus Miftah minta emas, saya minta untuk diam. Abah minta emas, menengok. Jalur emas, rasa gak boleh.
maka diam adalah emas. Coba. Ad-dunya mataun, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iyya mar'atus sholihah. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan solehah. Makanya kalau kamu pengen dapat banyak perhiasan, jadilah wanita solehah. Karena saya yakin perempuan itu pada dasarnya suci seperti sajadah. Kenapa seperti sajadah? Karena di atas laki-laki bisa beribadah. Ini yuk ayo bojone dhewe. Kalau bojone tanggane kok ngibadah. Kandiani yo codot. Mendingan diam. Allah menciptakan mulut di depan supaya apa? Tidak berbicara di belakang. Kita itu beraninya hanya ngomong di belakang tok. Ngomong di belakang tok. Begitu ketemu begini, gak akan berani. Makanya kemarin saya bilang, ya yang nyinyir itu kalau mau ngaji di Sarkem, Anda sebagai ustadz silakan datang ke Sarkem. Silakan memberikan ceramah kepada mbak-mbak di Sarkem. Apakah mbak-mbak di Sarkem itu mau menerima atau enggak tergantung cangkemmu, betul? Kalau mau ke sini, saya pengen tahu pengajiannya Gus Miftah di lokalisasi seperti apa, silakan datang. Kalau nggak punya tiket, tak belikan. Nggak punya hotel, tak carikan kamar hotel. Ayo, minta mbak-mbak Sarkem nembung sendiri. Gratis rakus. Gratis matamu. Aku durung. Kok iki dipotong meneh? Oh, Gus Miftah direng. Potongan ra usah. Makanya saya dari dulu bilang sama Panglima ya, Panglima tolong mbak-mbak di Sarkem jangan ada yang punya nomor kontak Gus Miftah. Betul Panglima? Saya nggak mau. Saya nggak mau. Kalau ada perlu silakan ngomong melalui Panglima, silakan ngomong melalui Pak RW. Pak RW pun belum pernah WA sama saya, karena langsung saya reject. Karena saya nggak mau ribet ya. Katakanlah mbak-mbak pengen curhat, nanti kalau punya nomor saya minta curhat, minta ini, minta ini, minta ini. Ya, kalau toh kemudian niatnya cuma curhat, pasti tetap akan menjadi fitnah. Cie Gus Miftah chatting sama mbak-mbak Sarkem, padahal mereka minta dibimbing untuk pengajian. Makanya saya nggak mau. Saya bilang kalau mbak-mbak punya kepentingan dengan saya, kayak dulu ada orang nggak punya agama, pengen masuk Islam, dia sama sekali nggak punya agama, ateis. KTP-nya pun kosong, nggak punya agama. Bilang sama manajer di klub malam, saya pengen diislamkan sama Gus Miftah, tolong disampaikan. Mendingan pakai orang lain. Atau mbak-mbaknya di sini ketemu tamu, pengen nikah kamu, pengen dirabeki Gus Miftah, silakan ngomong sama Pak RW. Insya Allah Pak RW saya jadikan mas kawinnya. Ya. Aduh ya Allah. Satu, ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu, mendingan kita diam. Ya. Melihat kemaksiatan bisa dirubah. Kalau enggak, mendingan kita diam. Jangan ngomong yang enggak. Kalau dulu, Nduk, yang identik orang itu banyak dosa melalui mulutnya itu perempuan. Tapi hari ini laki-laki maupun perempuan nggak ada bedanya. Wah, gue cangkemnya nyinyir. Bahkan banyak laki-laki yang lebih nyinyir daripada perempuan, betul? Gue jenenge wong lanang tapi cangkem wedok. Iya kan? Padahal Gus Miftah sudah sering bilang, apa bedanya perempuan sama laki-laki? Bedanya satu. Perempuan itu kalau nangis ditutup mulutnya, laki-laki kalau nangis ditutup matanya. Kenapa perempuan kalau nangis ditutup mulutnya? Karena perempuan sadar dosa paling besar dari perempuan berangkat dari mulut. Mulut. Ayo. Laki-laki kenapa kalau menangis ditutup matanya? Karena laki-laki sadar dosa yang paling banyak dari laki-laki adalah matanya. Yang saya gagal paham adalah laki-laki nangis yang ditutup mulutnya. Lah aku gagal paham aku. Jangan-jangan casingnya lanang tapi isinya wedok. Kalau ditutup mata dan mulutnya berarti yo lanang yo wedok. Jadi kalau hari ini mohon maaf, dulu katanya yang nyinyir cuma perempuan. Sekarang ternyata banyak laki-laki yang lebih nyinyir daripada perempuan. Lah wong wedok cerewet ya sak pantese, mergo keturunane Siti Hawa, cangkeme mangap Hawa. Lah wong lanang kok cerewet, Adam.
Padahal kudune mingkem Adam. Wedok mambugus matamu mambugus. Tapi saya pikir-pikir saya ingin ngani ya. Cangkem karo silit, kuwi ternyata lebih jujur silit. Bener apa ya? Yang keluar dari silit ki mesti entut. Suara silit ki mesti entut, tut tut tut. Tapi sing metu saka cangkem, ya Allah, iso entut, iso kopet, ya semacam-macam. Sudah-sudah. Dan tenan silit ki mau ngentut tut, salah masih. Paling yo pinter entur ki suarane beda-beda. Ono sing banter buah. Ono sing pesal iki, malah mambune pol kuwi. Apa meneh katut ampase. Makanya kemudian apa? Hari ini banyak orang bermasalah dengan mulutnya, tidak dengan siletnya. Tapi kita hari ini jarang orang dipidana gara undang-undang persilitan, nggak ada. Ora. Saya putuskan hukum pidana 5 tahun kepada Bapak RW karena ngentuti cangkeme Gus Miftah. Ora ya. Tapi coba hari ini banyak orang kena undang-undang ITE, pencemaran nama baik, undang-undang informasi teknologi itu gara-gara mulutnya. Gara-gara mengatakan orang di medsos. Gara-gara membenci atau mengatakan fitnah di medsos, itu berangkat dari mulut. Makanya kenapa dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia itu selamat kalau dia bisa menjaga lisannya. Coba hati-hati. Makanya mbak-mbaknya begitu toh. Dulu Gus Miftah sering pesen toh. Udah, daripada kalian nunggu tamu ngerasani koncone sing ora-ora atau ngomong yang enggak, mendingan nonton YouTube-nya pengajian Gus Miftah. Atau mulutnya dipakai untuk sholawatan. Jadi kalian duduk di gang atau di depan rumah nunggu tamu datang sambil sholawatan. Kok malah hidup ayu matamu gitu? Ya rasa banter-banter. Sing krungu kupinge dhewe. Malah mentang-mentang berpengajian malah bunga-bunga. Lah, begitu Mbak handle langsung takbir. Nah. Ya nggak harus seperti itu. Jadi ya daripada kowe ngrasane karo kanca-kanca itu, mendingan buka HP ndelok pengajian Gus Miftah pas ning Sarkem atau pas kamu diam daripada ngelamun sing ora-ora. Kowe malah padu karo kancamu, oh jan masuk. Lah wis karo aku malah dipek kono. Kamu iki nganggo pelet, ketok. Kamu iki nganggo susuk kaya. Ora perlu selawati wae. Kayak Bunda itu kemarin saya dikirimi capture. Wah, alhamdulillah hari Jumat itu Bunda wangi. Sebelum dia tidur tuh maca sholawat 22.500 kali sehari. Makanya Bunda itu nggak bisa dipoligami. Kenapa? Karena sholawatnya lebih banyak daripada sholawat saya. Kan ngomongnya Pak RW maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan bojoku gelem dipoligami Al-Fatihah. Bojone yang maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, muga-muga bojoku ora iso ngajeng Al-Fatihah. Angel. Ya daripada kemudian kalian ngomong yang enggak ya mendingan sholawatan dulu. Kalian tidur pulang pagi, kok tidur susah, sholawatan aja dulu. Yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalian kan kadang-kadang walaupun pulang pagi matanya nggak bisa tidur tuh, karena terlalu banyak pikiran, hatimu andilau antara dilema dan galau, atau bahkan mungkin gegana. Gelisah galau merana. Begitu rampung kerja, aduh sholat subuh, kok ngene ra iso turu ya Allah, mangke pengajian karo Gus Miftah. Kok soyo-soyo ganteng ya Allah ya Allah. Umpamane. Daripada kowe kepikiran sing ora-ora mendingan mok sholawati wae. Muga-muga Gus Miftah gelem ora aku ya Allah. Kowe maca Al-Fatihah. Tak kan tak bales Yasin.
Kandani. Loh kita kan sering. Sekarang begini ya. Coba ini kawan-kawan yang di luar sana biar tahu bahwa mereka itu juga punya hati seperti kita. Yang hati mereka itu juga kadang-kadang galau. Orang mengatakan, wah mbak-mbak di dunia hiburan itu senang terus. Kalian salah. Banyak di antara kawan kita itu bekerja karena terpaksa, karena harus mencukupi nafkah keluarga, pengen membahagiakan orang tuanya, pengen menyekolahkan anaknya, melakukan segala sesuatu karena keterpaksaan. Begitu mereka selesai bekerja, katakanlah habis karaoke, habis minum dan lain sebagainya, mereka kadang-kadang hatinya sedih. Ya Allah, kok aku yang gini terus, toh betul nggak dok? Apalagi kemudian kelingan ibunya yang sudah meninggal, orang tuanya yang sudah meninggal, suaminya yang sudah meninggal, wih mesti hatinya ya lorong, sedih. Tapi begitu kalian bojone selingkuh, dadi meneh, ngono ya lho. Lho kan nyata lah kandhani kok. Aku tahu yang kamu rasakan, Dok. Hatiku sama hatimu kan sama, gitu. Ya sama-sama hati gitu. Bahwa kemudian di dalam hati ini menerima petunjuknya Allah. Maka dikatakan qalbun mukmin baitullah. Kan saya tahu gitu. Makanya ketika kamu susah seperti itu, apalagi bulan Maulid seperti ini, Rabiul Tsani, ya sudah. Daripada tidur ngelamun yang enggak, nonton YouTube pengajian sambil sholawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alangkah indahnya ketika matamu terpejam, mulutmu masih mengucapkan kalimat Muhammad. Padahal dikatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kalian semua tidak akan diadab oleh Allah selama ada nama Muhammad di dalam hatimu. Kalian tidak akan pernah diadab oleh Allah selama mulutmu basah dengan sholawat. Kan keren tuh, pagi-pagi kamu habis mandi baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, tapi rasa bengok-bengok di kamar. Didawuhi Gus minta maca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan. Gono mabuk. Orang begitu. Kamilatan wasalim salaman. Ya kan? Pulang subuh, ya Allah, dalu kula sampun maksiat, kula sakniki pengen taubat, ya Allah, adus nduk. Adus mandi besar. Habis itu cari mukena yang dikasih Gus Miftah, pakai sholat. Ya Allah, kula jan ahli maksiat, tapi ampun ngantos jenengan nyabut iman kula saking ati kula ya Allah. Tak sholat. Ramung sholat donga. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Enak turu maca donga, sholawatan. Maka coba Anda saya ingatkan, kamu tahu nggak dosa apa dosa? Doa mau tidur itu artinya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kalian tahu artinya apa? Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Kenapa kita membaca doa itu? Karena pada dasarnya tidur itu adalah mati sementara, sedangkan mati itu adalah tidur selama-lamanya. Maka begitu kamu ngenduk mau tidur, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Sing iso nguripe aku mung Allah, sing iso mateni aku mung Allah. Aku turu sing nangeke ya Allah, umpama ora iso tangi kuwi mergo Gusti Allah. Coba kamu ingat-ingat. Kalau kamu mengingat-ingat itu saja sebelum kamu tidur, minimal mengurangi dosa. Cara lanang lho ngono. Arep turu Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, saya mau tidur, saya jangan sampai berbuat maksiat. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya dalam tidur saya berbuat maksiat, saya nggak bisa bangun lagi ya Allah. Kan keren. Orang kaya awakmu arep turu mah gawe maksiat dhisik, body lotion cin. Nah, arep turu tangane nang ndi, tangi turu tangane nang ndi? Brengkal nak duwe bojo, ora di bojo brengkal. Brengkal kok nek dhewe. Itu namanya AIDS. Akibat itunya dipakai sembarangan. Oh ya beda Bang, AIDS. Akibat intim dengan sabun. Iya. Coba kalau mau tidur dengan nganduk. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya tidur karenamu, saya bangun juga karenamu. Saya tidur, yang bisa menidurkan cuma kamu. Wis percaya. Apa rumangsane kowe turu mergo pinter turu? Ora. Iki lho bocah-bocah Laskar Jogja. Mereka suka tidur, bukan karena mereka malas, tapi karena mimpi mereka lebih indah daripada faktanya. Uripe pahit. Karena mimpi itu karena nyata cita-cita itu berangkat dari mimpi. Betul? Maka kalau kalian pengen cita-cita dikabulkan oleh Allah, banyaklah bermimpi. Caranya gimana? Tidur. Turu wae, Bang. Maka Mbak-mbak saya minta ya,
Anda mau tidur pulang kerja, aduson. Saya resik. Apapun dosa kalian malam hari itu, gue aduson. Mandi besar, ingat karena apa? Setelah itu kamu sholat subuh 2 rakaat, tidur. Kalau seandainya kemudian Allah mengendaki kematianmu di saat tidurmu, Allah yang dilihat adalah yang terakhir yang kamu lakukan. Apa rawah itu baru sholat turu, mau Quran sampai keturun, meluk Quran seperti ini. Di saat itu kemudian malaikat Israel datang. Ya Allah, indah. Bisa jadi dosa-dosa kita sebelumnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari mana saya mau mengatakan kalian itu ini mesti ahli maksiat? Dari mana? Ini ahli pemabuk dari mana? Saya dari dulu gaul sama Panglima Laskar Jogja ini Mas Indra. Saya nggak pernah mau manggil dia, hei pemabuk, nggak pernah. Saya nggak pernah ketemu Babe B, wis mabuk pedulung, belum pernah. Saya malah penikmatnya status WA-nya Babe Putut. Wow. Adus dan wangi mangkat sarkem. Wah, wah, apik kae. Padahal ini sarkem yang nyengah kae ya tuh. Wong ora duwe duit tuh malah. Sebelum saya lanjutkan, saya mau dialog sama Mr. Audurlinda. Nah, sama Mbak Dika ini. Mrs. Audurlinda from Island. Cek. Yes. Take mic. Kenalan Audurlinda. Matane berdiri. Kadang-kadang kamu pakai penerjemah, Mbak Dika kan bahasa Inggris aku very bad. Bedroom. Kok orang bedroom iya apa? Berdiri. Stand up, pokoknya stand up please. Stand up please. Mrs. Audurlinda. Halo, saya nama Audurlinda. Hey, say salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Perkenalan diri. What is your name? Saya nama Audurlinda. Complete name. Audurlinda Sonjadóttir. Cek. Audurlinda sanitizer. No, Where do you come from? saya dari Islandia. Jadi Islandia itu balik RW menggok ngidul ini. Kalau Panglima ono botol island kayak. Oh, vodka island. Apa? Seneni aku rek. Sudah berapa lama di Indonesia? Orang you stay in Indonesia? 1 year. 1 year. Yes. In Indonesia 1 year. Yes, in Bali. Bali 1 year. Yes. In Jakarta? 3 weeks. 3 weeks. Yes. And in Jakarta? 3 weeks. Jakarta? Oh, Georgia. 2 days. 2 days. Oh, Yes. di Jogja baru 2 hari. What is your religion before? Atheist and Christian. Atheist and Christian. Yes. Before no atheist. Yes. Why you choose atheist before? Because I thought religion is not real, fiction, and God is not real. Dia saya tanya kenapa dia pilih ateis? Karena bagi dia agama itu tidak nyata, not real. And then continues. Yes, just like that. Religion is not real. Yes. Fiction. Yes. Terus? What? And then not really fiction. I believe in science. Oh, dia itu orang-orang ateis itu percaya banget dengan ilmu pengetahuan. Jadi agama itu nggak ilmiah. Menurut mereka agama itu tidak masuk akal. And no, as you, where you be a Muslimah? I found Allah in my heart. You believe in Allah. Yes. Believe in Prophet Muhammad. Yes. Wow, luar biasa. Dia ini kenal saya 10 menit di E-News TV. Berbicara, tahu-tahu dia minta dijadikan seorang muslimah. And you happy? No? So happy. Apalagi pertanyaannya, Dika? Kamu tanya Dik. Ini mamanya ini. Ini bapaknya. My ibu and ayah. Oh, my ibu dan ayah. And me? Teman.
Eh? Angel. Angel. Tarik sis. Semonggo. What are you doing in Indonesia? Music. Travel and music. And music. You can singing? Kita kan? Abdul Linda musician. Eh, You can sing Ibu Pertiwi? Try. Oke. Coba dia mau nyanyi Ibu Pertiwi. Oh. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati, air matanya berlinang, cintanya bergenang. I forget the lyrics, I'm sorry. Semonggo. Cek. Lanjut. Terus. Ya bareng-bareng sama Audur Linda. Terus tadi gimana? Hutan lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merinci dan berdoa. Semonggo. Didi, you just yes. Bukan Didi. Just. Sasate. Success. And now, solawat with me. You sing solawat. Solawat. Love in Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Repeat me. Okay. Salatullah. Salatullah. Salamullah. Semaulah. Latihan bro, latihan. Soalnya bisa dijawab ke Pak RW masih selawatan. Salatullah. Salatullah. Salamullah. Salamullah. Ala Toha. Ala doha. Rasulillah. Rasulillah. Salatullah. Salatullah. Salamullah. Salamullah. Ala Yasin. Ala Yasin. Habibillah. Habibillah. Saya finish lirik. Yen wis mati. Yen wis mandi. Bondo. Bondo. Ramel. Ramelu. Bojo. Bojo ayu. Wis ana sing. Wis ono. Wis ono sing nemu. Sing ning Sing kubur rasane loro anak bojo anak bojo ra tau ndonga deno
can read your phone. Okay? Sholatullah, salamullah, ala Toha, Rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Sholatullah, salamullah, ala Toha, Rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gede dadi kiai Uryai Kancil dikebut pisan ojo mung dolanan ayo sregep ayo syara sregep derek pengajian Sholatullah, salamullah, ala Toha, Rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Apa ya? Message for this audience from you. Say something for us. Terima kasih for having me here and listen to me. Kamu keren. All you also. Aduh, angel. Karisis. Malah ketorak karisis wae. How long you stay in Indonesia? Berapa lama kau pengen tinggal di Indonesia? Already. Oh, how long? I want. Yes. I want for long. For long? Yes. You want to stay live in Indonesia? Yes. Yes. Kowe golek apa? Kamu biang goyang. Aku ketemu Audrey lah biang goyang ngira dadi kok. Apa yang kamu cari di Indonesia? Monggo. Apa yang kamu cari di Indonesia? What do you find in Indonesia? You. Alhamdulillah. You want to be a great musician in Indonesia? Yes. You have Instagram? Yes. Tell him. What is your akun Instagram? Autur Linta. Autur Lintah. Hatta. Linta. Oh, Autur Miftah. You have YouTube channel? Autur Linta. Autur Lintah YouTube channel. Oh, what is your content in YouTube? Ibu Pertiwi and I only have one video. Oke. Ada pertanyaan untuk Linda? Tidak ada, terima kasih. You are single? What?
Single? Yes. Yes. You have boyfriend? No. And me? Mie goreng. Cukup nggak sih? You have married? No. No. Oh, masih gadis dia, masih gadis, belum menikah. How old are you? Dua. Dua bro. Jangan. Kimcil. You, I am Kimcil. I am kincil. Apa itu? Masih gadis. I am young to young. Yes. Young ladies. Kimcil is young ladies. Semonggo. Mereka double. Kita semuanya mendoakan Audur Linda cita-citanya dikabulkan oleh Tuhan. Amin. We ask pray for you. You are become the great musician in Indonesia. Oh. Terima kasih. Amin. Tepuk tangan, applause for Linda. Thank you Audur Linda. Terima kasih. Matur nuwun. Sami. Harsis. Thank you. Sit down please. Ini mata letah YouTube sedang banget. Ya Allah. Sebelum saya teruskan, barangkali ada pertanyaan sebelum kita berdoa dan makan malam. Ada pertanyaan, saya persilakan. Jadi mbak-mbak semuanya ya, nggak usah ikut-ikutan emosi melihat keadaan medsos hari ini. Kalau abahmu hari ini dibully udah nggak apa, doakan saja. Saya banyak yang abah, kita harus bagaimana? Termasuk panglima dan lain sebagainya. Sudah, dibiarkan saja. Nggak penting lah. Artinya energi kita akan terbuang sia-sia kalau kita hanya nanggepin seperti itu. Kalau di medsos kalian balesi silakan, tapi kalau tindakan macam-macam mendingan nggak usah, didoakan saja. Apapun itu mereka juga saudara kita, mereka juga agamanya seperti kita, walaupun toh beda agama mereka juga satu negara dengan kita. Betul? Saya dengan Babe Putut barangkali beda agama, beliau seorang Nasrani, kita seorang Muslim, tapi ternyata ya kita masih bisa ngepit bareng, nyoto bareng ya Babe ya. Kalau sakit ya didoakan bareng dan lain sebagainya. Apalagi mereka juga seagama dengan kita. Orang-orang yang membuli abahmu ini ya biarkan saja, nggak apa-apa. Demi Allah saya ikhlas. Saya nggak ada, ya saya jujur dan mengakui. Barangkali omongan abahmu kadang-kadang juga kotor, sesuai dengan apa yang saya hadapi. Kadang-kadang juga barangkali kasar dan lain sebagainya. Kalau kemudian itu diedit, dipotong untuk menyerang saya, ya barangkali itu introspeksi untuk saya, supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Barangkali ada yang pertanyaan, silakan. Mbaknya mau tanya apa, silakan. Saya nggak mau bermalam-malam nanti mengganggu waktu kalian untuk bekerja, malah saya dolim dengan kalian. Oh, ini dulu, ini bapaknya. Ini apakah tamu reguler di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Harahap. Saya dari Medan. Dari Medan? Ya. Horas. Malam hari luar biasa ya. Dari Islandia, dari Medan, subhanallah. Saya bangga ketemu, ya Ustaz. Saya bangga ketemu Gus Miftah, yang saya memang termotivasi sama Ustaz. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz yang menjadi favorit saya. Yang mau saya tanyakan Ustadz, saya tahu dan pernah saya belajar bahwa keimanan manusia itu ada 3 tahap. Yang pertama, keimanan yang paling besar apabila kita melihat kemaksiatan, maka musnahkanlah kemaksiatan itu dengan tangan kita. Kemudian keimanan yang kedua, apabila kamu melihat kemaksiatan, maka musnahkanlah kemaksiatan itu dengan lisan. Dan yang ketiga, apabila kamu melihat kemaksiatan, tidak sanggup menghilangkan kemaksiatan itu dengan tangan, dengan lisan, maka dengan doa. Jadi saya yakin seperti yang tadi dibicarakan Ustaz kita, bahwa
dengan mendoakan orang lain, apakah benar kita akan didoakan malaikat? Itu Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih. Raja Arab, tepuk tangan untuk Raja Arab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus. Apakah kalau kita mendoakan orang lain kita akan mendapatkan kebaikan? Kira-kira begitu. Rasulullah bersabda, "Du'aul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi." Doa seseorang kepada orang lain itu seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang mendoakan orang lain supaya umurnya pendek, bah berarti dia mendoakan dirinya supaya cepat mati. Kalau saya mendoakan mbak-mbaknya, mudah-mudahan Allah menjaga hidayah kalian, maka sama halnya saya berdoa supaya Allah menjaga hidayah saya. Makanya jangan sampai, jangan pernah kita mendoakan orang lain dengan bahasa yang jelek. Bahasa yang jelek, jangan pernah. Walaupun sebenarnya orang itu jelek, bahasa yang kita keluarkan seharusnya bahasa yang baik. Katakanlah kita melihat ahli maksiat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Begitu kita mengatakan Allah memberikan hidayah kepadamu, itu sama halnya saya berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadaku. Kalau saya bilang jelek sama kamu, dasar kamu ahli maksiat, saya doakan kamu masuk neraka. Bisa jadi itu sama halnya kita mendoakan diri saya untuk masuk ke dalam neraka. Saya ulangi, du'aul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya sebagaimana dia mendoakan dirinya sendiri. Nah, kawan-kawan begitu ya. Jangan nyepatani sing elek. Apalagi karo anakmu itu. Lu kadang-kadang karo anakmu ya lucu nduk. Anaknya nakal. Bocah nakal persis kayak bapak nih. Ya Allah. Sing salah milih bapak niki dudu anakmu tapi salahmu dhewe. Lalu itu. Bocah kok gawane tangane krip. Bocah kok gawane ngintip kok tak dongake dadi tukang syuting. Lah dadi cacah ngono kuwi Eno Channel. Laskar ora aji ngono kuwi. Ya jadi itu aja. Bocah kok gawane kraya-kraya. Muga-muga dadi tukang pijat ya, tukang pijat tenan. Muga-muga kok dadi polisi ya, dadi polisi. Bocah gawane nyekel dadi RW, dadi ini yo ngene iki. Jadi kalau bisa yang keluar dari mulut kita itu bahasa-bahasa yang baik. Apalagi kalau kamu ngomong sama anakmu. Di Mekah itu ada seorang ibu yang jengkel dengan anaknya. Gara-gara apa? Tamunya mau datang dikasih suguhan, makanannya diinjak-injak oleh anaknya. Lah ibunya ini bengok, idhab, pergi kamu. Ja'alakallahu imamanil haramain. Semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Dan ternyata Allah kabulkan. Usia 25 tahun, orang ini menjadi imam Masjidil Haram. Namanya siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Keluar dari mulut yang baik. Ojo nganti bahasane sing elek, termasuk mendoakan orang lain. Wallah, Gus Miftah kalau tahajud, termasuk mbak-mbak Sarkem ini saya doakan. Minimal saya kirimi Fatihah untuk mbak-mbakku yang di Sarkem, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan hidayah Al-Fatihah setiap malam. Kowe ora mesti ndongake aku, tapi aku mesti ndongake awak. Jam 2 malam tak dongake, aku pas sholat. Padahal mungkin malam itu kamu masih karaoke, tak dongake. Padahal malam itu barangkali kamu masih minum alkohol, tak dongake. Barangkali malam hari itu kamu bermaksiat, tapi saya selalu mendoakan kalian. Untuk anak-anakku di Sarkem, ya Allah, Al-Fatihah. Kenapa? Karena saya nggak pernah tahu hidayah itu datangnya kapan. Kalau saya hanya segera melaknat kamu, dasar bajingan, dasar kayak maksiat tok, itu baliknya juga ke saya. Kalau saya ngomong kalian bajingan, sementara aku ngaji sama kalian, berarti yo gurumu iki yo bajingan. Makanya walaupun saya bajingan, saya nggak akan mendoakan kalian bajingan. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Satu. Langsung aja bengok, jangan kamu sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini di YouTube yang nonton hampir 3.000 yang di Gus Miftah. Yang Eno Channel berapa yang nonton? Ayo silakan. Jadi seperti ini Gus. Urung apa-apa kok jadi. Jadi gini Pak, ada sedikit yang mau ditanyakan. Kami kan ibaratnya sering-sering mengkhawatirkan akan berkahnya Gusti Allah. Nah itu kan dimana kami sendiri bingung datangnya kapan. Nah itu kamu tanyakan berkah apa hidayah? Berkah dan hidayahnya. Jadi terlupa Pak. Ya. Jadi ini ngomong apa kamu ya? Kamu duduk di depan Audur Linda ya. Ngewel. Monggo.
gini Pak, tolong berikan kami amalan yang dulu pernah dijanjikan Rasulullah dan dijanjikan oleh Allah ketika ada seorang pemuda pedagang yang waktu itu sedang ingin dibunuh, lalu ditolong oleh malaikat, kalau nggak salah itu dari langit ketiga. Nah itu tolong berikan amalannya ke kami semua. Kamu sering nonton Jung Wukong ya? Mencari kitab suci. Terima kasih Pak, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu amalan yang diberikan oleh Rasulullah itu saya lupa ingat. Nanti pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan. Minimal yang bisa saya lakukan hari ini adalah ketika kamu merasa gundah, galau, gulana, supaya hati kamu dibukakan oleh Allah, perbanyaklah membaca surat Alam Nasroh Laka Sodrok wa wada'na anka wizrok alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al musri yusran inna ma'al musri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika warghab. Bahkan mohon maaf, supaya anakmu perempuan, kamu punya anak kecil, mohon maaf ya, walaupun mbok niki seorang bajingan umpamanya, dalam tanda kutip mbok ini seorang WTS, pasti nggak ada yang menghendaki anaknya menjadi WTS, betul? Itu anakmu, kamu pegang dadanya, kamu bacakan itu, akan Allah hindarkan anak ini dari ahli zina. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kamu bacain ke anak kamu ketika anak kamu mau tidur. Mbak-mbaknya punya anak tinggalnya di sini, anaknya di rumah. Begitu kamu mau tidur loh, untuk anakku di rumah Al-Fatihah. Kamu bacakan dari jauh, Alam nasrah laka sadrak. Lindungi anakku ya Allah. Yang jelek cukup aku ya Allah. Anakku jangan sampai ikut-ikutan jelek, betul? Caranya begitu. Kamu bacakan tuh anak-anak kamu di rumah. Kita nggak pernah tahu dari siapa, mulut siapa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Bukan jaminan. Aku sing lungguh ning kene dongane luwih mandi tinimbang awakmu. Enggak ada jaminan. Nanti ya, sementara yang itu tadi saya baca yang komplit. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya. Kita berdoa bersama-sama sebelumnya kita bersolawat. Nanti kita berdoa, kita makan bareng-bareng. Terima kasih kepada Mas siapa bro yang ngasih nasi malam hari ini. Mas Heru Kopi Rolas, ya. Saya alhamdulillah dari dulu kalau saya ngaji harus cari sendiri. Ini 2 pertemuan terakhir ada jamaah yang nyumbang. Hari ini dari Mas Heru Kopi Rolas. Ya jadi kopi 13 insya Allah. Angel. Ya kita baca Hasbi Robi bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Robi la ilaha
sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana kalimat munajat yang kami ucapkan, ya Allah, hasbi rabbi jallallah, cukuplah engkau Allah sebagai penolong kami ya Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hati kami kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang kau berselawat kepadanya ya Allah. La ilaha illallah, jadikanlah keyakinan di dalam hati kami ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu besar kasih sayangmu, begitu besar rahmatmu, begitu besar kasihmu kepada kami ya Allah, sehingga engkau mengatakan di dalam Qur'anmu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kami menghitung nikmatmu ya Allah, tentunya kami tidak akan mampu menghitungnya ya Allah. Namun ya Allah, karena kemaksiatan kami ya Allah, karena kekhilafan kami ya Allah, karena kemungkaran kami ya Allah, kami melupakan segala kenikmatanmu ya Allah, kami melupakan segala pemberianmu ya Allah, kami melupakan segala anugerahmu ya Allah. Semua yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu yang kami lihat hanya kurangnya ya Allah, semua yang kau berikan kepada kami tidak pernah kami syukuri ya Allah, semua yang kau berikan kepada kami tidak pernah kami terima kasih kepadamu ya Allah. Untuk itu ya Allah, malam hari ini ya Allah, di majelis yang baik ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semakin lama dunia ini semakin tua ya Allah, tapi yang kami tabung bukan kebaikan, yang kami tabung justru tumpukan dosa dan kesalahan ya Allah. Dunia semakin lama semakin tua ya Allah, sehingga kiamat pun akan bisa datang kapanpun yang kau mau ya Allah. Selama ini kami hamba-hambamu hanya bertanya kapan kiamat itu datang ya Allah, padahal yang harus kami lakukan adalah mempersiapkan diri itu untuk menghadapi kiamat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa menabung kebaikan ya Allah, yang senantiasa menabung amal yang baik ya Allah, yang senantiasa menumpuk-numpuk kesolehan ya Allah, bukan kesalahan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, malam hari ini kan mohon kepadamu ya Allah, jagalah hati kami senantiasa terjaga atas namamu ya Allah, jagalah pikiran kami agar senantiasa ada namamu di sana ya Allah. Semaksiat kami apapun ya Allah, engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jagalah lisan kami ya Allah, karena selama ini kami paling banyak menggunakan lisan ini bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami selalu menghiraukan omongan orang lain, bahkan padahal kami selalu melupakan apa yang kau katakan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami masih suka dengan pujian dari manusia tapi melupakanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami masih suka menanggapi omongan manusia, bahkan kami mencueki apa yang menjadi perintahmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah mulut ini dari fitnah, jauhkanlah mulut ini dari ghibah, jauhkanlah mulut ini dari caci mencaci ya Allah, jauhkanlah mulut ini dari memaki ya Allah, jauhkanlah mulut ini dari membuli ya Allah. Kami teringat dengan firman-Mu ya Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, satu hari di mana mulut terkunci ya Allah. Saat itu mulut kami sudah tidak bisa berbicara ya Allah, tangan kami yang akan berbicara dan kaki kami yang akan menjadi saksi ya Allah. Semua yang kami lakukan ya Allah akan Kau hisab di hari itu ya Allah. Untuk itu ya Allah, seburuk apapun kami di hadapan manusia ya Allah, masih ada baiknya di hadapan-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba yang sabar atas bulian orang kepada kami, jadikanlah kami hamba yang sabar atas cacian orang kepada kami, jadikanlah kami hamba yang sabar atas makian orang kepada kami, jadikanlah kami hamba yang senantiasa lebih mengingat-Mu daripada mengingat orang-orang yang membenci kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, tidak banyak yang kami lakukan ya Allah, tapi terima kasihku kepada kamu, kepada Engkau ya Allah, atas semua kenikmatan, wabil khusus ya Allah dengan pertemuan dan majelis ilmu malam hari ini ya Allah. Walaupun tidak seberapa ya Allah, kami hamba-Mu bersyukur ya Allah, kami yang ada di sini masih mengingat-Mu dengan majelis ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang sakit ya, dan kehidupan yang istiqomah ya Allah ya Allah. Siapapun yang hadir malam hari dalam keadaan sakit ya Allah, baik keluarga kami, saudara kami ya Allah, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah.
Kembalikan kami dalam keadaan yang baik ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir mempunyai cita dan hajat-hajat yang belum terkabulkan ya Allah, kami mohon kepadamu tolong kabulkanlah hajat kami, kabulkanlah cita-cita kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Uripe selamat, matine selamat. 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 Hayatu salam, mautu salam. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang tolong bantu konsumsinya dibawa masuk. Amin mas, sudah mas. Wedang panas, wedang panas. Wedang panas. Ini sambil nunggu konsumsi kita kedatangan bintang tamu, Babe Rabies sama Whisky. Ayo, gables yang mulai ini. Sopo kuwi? Aku ya kubur lho iki, Pak. Piye? Sune abang iki wis digoreng mau. Heeh. Kok nunggu kowe lho. Lah iya. Abang iki digoreng cetha ning sarkem. Sarkem. Pilih ke digoreng. Aku
Kula rada parah. Nanti, Nanti loro lah. Nanti ngepong. ngepong. Kula guys kabari. Saya. Aku dong. Wah, tertib bos. Alhamdulillah punya jenengan. Jayan. Ngopo? Ora iki ngene buse kok. Ayo ini selora ya tak guliku. Kene bae lho, sing mbak cantik. Aku nang meten. Keteng lho, Mbok. Wani kok. Ya. Assalamualaikum bos. Nggih. Iya, assalamualaikum. Iya. Bajurku kok mesake pipi lho. Bu, sorry bu. Mesake pipi kok kayak butuh lho. Terus kene bae. Apa kuwi? Biar. Assalamualaikum. Sinta, Wis sampe nek kowe Almu Karom. almu karom. Nek kowe ora Almu Karom. Apa? Almarhum. Almarhum jasuk. Aku mau karom mari ini blokmu kowe. Hati-hati lho, Pak. Ah. Kowe lunggone kono kuwi kena sawape kemudian. Wah, aku sama lu gusur nek aku pokoke tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Kok terus pripun piye? Diajari bisa piye? kowe iki guyu wong muntah-muntah ya. Kayak guyu, Pak. Oh, guyu aja ngene. Kowe kena sawane karepmu lho. Ora. Lu kaya terus karo gusing. Iki ana kopi, ana degan. Oh, disinggir. Kowe please kowe. Dapurmu telakku ya. Telakku ya garing. Wah, gusing ku hargane saya meneh. Piye? Jadi oleh kopine kayaknya masih tidak jero Kowe wani lu gone kene iki wis pani dosane apa piye? eh Kowe wis pani dosane apa? aku wong wong dosa ta Gus nek amri Gus Kowe akon ki piye? wah iki kaya nun sewu ke sore mau sampe no lancang to Gus wala piye Lancang piye? oh iya aku dong lancangnya sore mau orang ngediko yes aku nang kono boyo ngomong Saiki Mas Rafi iki jogetane apik. Awake dhewe selawat iki kon joget. Nah, kono tepuk tangan. Kaya seolah-olah nonton ledek munyuk ya. Sambut topi. Pokoknya lah rong rampung selawat lalu mandek. Iki wis cekak. Cetak. Aja nguyu. Senenge ledek munyuk iki wis cekak. Iki aku golek apa Gus Tangi ledeke. Kowe munyuk. Iki munyuke. Iki Kirike. oh tak pikir ya su Panas su. ayo lu suwana ora tertib Lho kan wis ledek munyuk. ayo lah demo ya bapakne golek sing apik kok malah jadi ini yang baru tahu ya, Mas Rabies ini gambaran. Wong sing diarani jawab lagi cek gelem ngaji ya, Li. Oh, jadi jangan hanya melihat apa don't look the book just from the writing. Yang artinya yang artinya ya padha-padha Kenapa pengajian itu saya buat dengan kemasan yang menyenangkan supaya orang-orang seperti beliau ini juga tertarik untuk ke pengajian. Ya yes, kandani kok. Saya selalu bilang sama dia, mabuk tuh urusan cangkemmu, kowe bosok urusan kamu, tapi lah iso aja nganti kelangan pangeranmu. Mila, aku pengen selawat, ada selawat, kamu tepuk tangan. Aku sejoget Mas Rabies, aja mandek sak durunge rampung. Salatullah salamullah Rasulillah Salatullah
subuh. Innalillahi wa inna ilaihi. Diteruskan. Masa sholat orang nabung itu bagian sekre orang nabung. Sing penting hikmahe barokahe. Barokah. Ha iya. Barokah orang ini omong kano. Dongake Mas Rabies panjang umur. Wong sak donya mati Rabies urip dhewe. Terus aku mancing mendem sapa. Kowe iki mau Gus. Iki diliwat mriki wau ono sik greneng iki. Ono. Rabies kok mlebu kene iki kumat meneh apa iki? Ora kumat. Ala tak bilani, B. Iki mlebune ora kumat meneh. Ji kok KTP. Saya kan senengane ngono kuwi. Piye? Ayo pas aku karo Gus ini gini-gini. Heeh. Ya ora blessing. Ha iya. Ayo Gus. Aku mati lolo Gus. Kowe piye? Bayar aku. Ayo. Otomatis sing baik mesti Gus. Wes ngomong sapa? Lho umume Pak. Wah, umum dasmu. Wah, saya tuh baju tuan ya. Kulo. Kowe iki bayari Rencana. dosamu kok. Ono. Ha. Mlebu. Heeh. Angger lukune lewat gang ora. Kayak ngono. Wah, ki apik ya. Saya ngono kuwi. Ah, terus kowe piye? Wah, ki apik. Apik wis. Terus iki. Iya, aku meneh. Wah, ki apik. Ayo turun, terus ya. Atur terus. Kok bablas terus? Ayo terus. Heeh. Kuwi tinggal sekresi kuwi. Ora Jadi lah mbak iki le, kon milih aku apa milih Rabies? Milih Rabies. Yo, milih Rabies. Ya sebab Oh, soalnya begitu ngempeng kaya kemengi bayi ra diuntuh. sopo Kon, mau saya dulu-dulu lah saya karo Pak Camat. Nggih, Mas Rabies matur nuwun. Aku mulai, kowe mau lanjut ya karepmu. Siap, Gus. Boleh sangu ra? Nanti. Ya, sejuk semati karo Gus. iya. Apa man Gus. Ya, jenengan percaya apa ora? Bapak rupane kaya ngene kok anake gantenge kaya ngene. Wih, iki geseh iki. Aku ora percaya lah bapake iki. Iki dia ceritane iki kok anake ganteng. Kawin sonte. Sapi. Sama kamu. Ajar ke sapi. Oh ngene sapi ngawur. Irek. Saya parah. Tanaman. Luwih sengak. Nah, mana tutup kiai tak jian ini. Tepuk tangan untuk Rabies. Oke, matur nuwun nggih. Jadi masalah dalu-dalu mungkin dalam ayat tangga-tangga ini. Mbak, makasih ya. Maafkan Gus Miftah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.